akhir daripada pasar ikan itu adalah di tahun 1942. Dan dia sudah cukup berkiprah cukup lama, kurang lebih 60-70 tahun. Barulah semenjak tahun 70-an itu dimulai sebagai aktivitas yang lain di pasar ikan sebagai tekstil. Dan itu juga melegenda hari ini. Inilah pasar yang menjadi ikon kota Medan, Sumatera Utara, Pasar Ikan Lama. Pasar ikan kini, atau yang oleh warga Medan, Sumatera Utara disebut dengan pajak ikan, adalah pusat belanja tekstil dan pakaian populer di kota Medan. Namun tahukah Anda, pasar ikan merupakan pasar tertua yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Ya, kalau di Sumatera Utara khususnya atau di Medan ya, Sumatera Utara, bukan saja di Medan, di Sumatera Utara ya. Itu penyebutan pasar itu disebut dengan pajak gitu ya, pajak gitu. Kita juga nggak tahu kenapa ini bisa konsep ini muncul gitu. Sementara ini kan cukup berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Ya, maka kalau di Medan itu misalnya pajak sambu, ya, pajak petisa, pajak melati, terus juga pajak ikan. Di Siantar juga ada pajak horas, begitu-begitu ya. Tapi yang dimaksud dengan pajak di sini bukanlah cukai, bukanlah tax gitu ya kan. Tapi melainkan itu adalah pasar ataupun market dalam bahasa Inggrisnya. Kalau pasar ikan ini sudah lama terbentuk ya. Sudah lama terbentuk, itu terbentuk sejak tahun 1881, ya sudah sangat lama sekali. Tahun 1881. Ini adalah pasar yang pertama di Medan, ya pasar yang pertama di Medan. Meskipun lokasinya katakanlah relatif sempit, nah hanya harus dibedakan juga karena pada saat itu juga pemukim di Medan itu belum banyak. Kalau berbicara soal sejarah pasar, ya pasar tertua di kota Medan. Gitu. Sebenarnya ada 3 pasar yang sangat terkenal di kota Medan, setidaknya sampai tahun 1942 ketika peralihan kolonialisme di Sumatera Utara. Pasar yang pertama itu, yang pertama dibangun di kota Medan itu adalah pasar ikan. Ya, lokasinya hari ini ada di sekitar Jalan Perniagaan sekitarnya. Gitu. Yang kedua itu pusat pasar Medan, Medan Central Market, ini ada di Sambu. Dan yang ketiga itu ada di Pasar Bundar. Pasar Bundar ini ada di Petisa. Di antara 3 pasar yang tertua di kota Medan ini, yang paling tua itu adalah pajak ikan ataupun pasar ikan. Pajak ikan kalau disebut di Medan, pasar ikan. Mengapa gitu? Kita harus tahu, kalau kita flashback ke dalam ke belakang misalnya, flashback ke sejarah misalnya ya. Ketika Medan ini berkembang sejak tahun 1872 yang ditandai dengan perpindahan pusat administrasi bisnis dan juga bisnis terutama dari Labuhan Deli ke Medan gitu ya. Tumpuan pemukiman itu ada di sekitar Lapangan Merdeka. Di lokasi titik pertemuan Sungai Babura dan Sungai Petani itu adalah kantor Delhi Maskapai gitu. Nah, lokasi ini menjadi sebuah kawasan
paling bersejarah di Kota Medan, di mana di sekitarnya ini adalah untuk pemukiman-pemukiman orang Eropa. Dan kalau kita membaca arsip-arsip dari lalu, dan ini sangat-sangat ramai, ya, sangat ramai dikunjungi oleh pembeli, dan selalu tersedia kebutuhan ikan dalam jumlah cukup yang besar. Nah, meskipun ikan-ikan ini tetap saja berasal dari Selat Malaka, yang dibawa dari Belawan, yang dibawa dari mana-mana dan dikumpulkan di sana. Seiring berjalannya waktu, pasar ikan lama berubah menjadi pasar tekstil dan pakaian seperti baju koko, batik, hingga kain sarung. Ketika Indonesia merdeka, di Medan, katakanlah seperti itu, situasi Medan juga itu tidak kondusif. Ya, tahun 46 itu terjadi revolusi sosial, ya, mengakhiri sistem-sistem kerajaan di Sumatera Timur. Tahun 50 itu terjadi yang kita beralih dalam agresi Belanda 1-2, kemudian ada RIS, terus juga kembali ke Undang-Undang Dasar 45, terus juga terjadi Pereri Permesta, terus juga terjadi nasionalisasi aset-aset Belanda menjadi aset Indonesia, gitu. Barulah tahun 1962 sebenarnya situasi di Sumatera Utara dan juga Indonesia secara umum itu relatif kondusif. Tetapi tahun 65 terjadi lagi gelombang, ya, gelombang yang juga mengguncangkan bangsa ini, gitu ya. Baru di tahun 70-an, di 71, gitu ya, situasi kita baru mulai normal, ya. Terpilihnya Presiden Kepemimpinan Nasional pada saat itu secara perlahan ini meningkatkan menormalkan kembali aktivitas perekonomian di Indonesia. Nah, di sanalah kita bisa memperoleh catatan bahwa pada tahun, katakanlah, saya memperoleh catatannya tahun 73 itu, tahun 73, pasar ikan itu sudah beralih menjadi butik. Meskipun persisnya siapa yang memulai, gitu ya, kapan, gitu, persisnya itu kita nggak dapat catatan. Yang kita punya dalam catatan dalam beberapa tulisan tentang sejarah perkembangan Kota Medan, gitu. Tapi yang pasti adalah bahwa pada tahun 73 ini sudah merata, mulai dari pangkal sampai ujung jalan perniagaan itu sudah menjadi butik, gitu. Kalau di pastinya, ya, lokasi persisnya itu pasar ikan, itu kan sebenarnya jalan perniagaan ini. Dia jalan perniagaan, tapi dia lebih dekat ke kereta api. Ke kereta api, ya. Tidak seluruhnya jalan perniagaan itu mulai dari pangkal gudang kereta api sampai ke jalan apa namanya di ujung sana, gitu ya, yang bersentuhan dengan kalau tidak salah Beng Panin. Gitu. Itu tidak seluruhnya itu menjadi pasar ikan. Nggak ada catatannya siapa yang memulai, misalnya dagangan apa, gitu. Itu nggak ada catatan. Apakah misalnya itu langsung muncul tiba-tiba datang banyak orang langsung berjualan seperti itu nggak ada catatan soal itu. Tapi di tahun 73, gitu, mulai dari pangkal jalan sampai ujung ke sana itu sudah menjadi butik. Toko Emnu adalah salah satu toko tertua yang berdagang tekstil maupun pakaian di pasar ikan lama. Bisnis pakaian yang sudah ada sejak tahun 50-an ini adalah bisnis keluarga yang masih bertahan hingga generasi ketiga. Kalau usaha toko batik HM Nuh ini kami yang jalaninnya ini udah generasi ketiga. Mulainya itu usahanya itu dari 1950-an lah, 1950-an. Tapi bergeraknya dulu bukan di bidang ini, bukan di bidang kain. Awalnya dulu tuh kakek buyut kami itu bergeraknya di bidang jahit. Nah, jahit itu dia mulainya di pusat pasar. Karena dulu itu di sini itu belum inilah grosir batiknya belum, ini grosir kainnya belum mulai.
Jadi mulai pelan-pelannya jadi tukang jahit. Terus habis itu udah ada modal pegangan sedikit, baru main kain. Nah, dari main kain itu juga masih jualannya di emperan, yang di pusat pasar. Dengan ya mungkin udah ada modal dikit ya kakek buyut kami ya. Dia memberanikan diri nyewa toko di Pajak Ikan Lama ini. Nah dulu tuh di sini rata-rata tuh jualan kain meteran. Nah kakek buyut kami kan ngeliat tuh peluang. Nah di sini tuh yang ada meteran semua, nggak ada yang jual kain sarung, nggak ada yang jual kain panjang, nggak ada yang jual. Nah kita jadi ngambil kesempatannya yang itu. Nah, alhamdulillahnya ya bertahan sampai sekarang. Kalau dulu itu di sini tuh emang apa ya dibilangnya, kayak kalau kita di Jakarta tuh tanah abangnya Medan. Ini dia, itu dari tahun 1980-an ya kalau aku nggak salah, sampai sekitar tahun 2000-an. Nah ini tuh emang di sini tuh emang padat banget. Sampai ya kita juga barang-barang kita tuh sampai ke tengah-tengah jalan. Dulunya. Jadi rame lah, semua di sini rame lah. Jalan aja susah. Mau parkir mobil, jangan parkir mobil, parkir motor aja susah. Tapi berjalannya waktu ya, mungkin karena ya sudah banyak juga orang yang buka tempat di tempat-tempat lain. Terus habis itu banyak saingan juga, udah ya berjalannya waktu ya berkurang lah. Nah di tahun 90 ke 2000 itu market kita itu, market HM Nuh ini tuh 80% itu ke Malaysia. Kenapa banyak dari Malaysia? Karena satu, jaraknya dekat dari Malaysia kemari, ongkos lebih murah dari Malaysia kemari daripada ketimbang dari Malaysia ke Jakarta. Artinya itu kan perkembangannya cukup pesat. Kenapa itu pesat? Karena memang banyak peminatnya, gitu, banyak peminatnya. Saya nggak tahu seperti apa kualitas, ya. Kualitas butik yang dijual, ini segala macam gitu ya. Tapi yang jelas ketika ini berkembang dengan baik, ya, bertumbuh dengan baik, pastilah karena ada sesuatu yang lebih menarik di situ. Boleh jadi itu kualitas, boleh jadi itu juga lebih murah dari pasar yang lain, atau mungkin juga ini boleh jadi produk-produk dari impor atau apa seperti apa. Peralihan dari pusat pasar menjadi butik ini juga sama-sama melegenda hari ini buat Kota Medan gitu ya, buat Kota Medan, bahwa pernah pusat pasar di tempat hari ini yang butik ini sama-sama terkenal hari ini gitu ya. Mungkin juga pasar ikan itu menjadi legenda, menjadi aspek sejarah ya yang tidak terlupakan bagi seluruh pedagang-pedagang butik di sana. Karena toh juga mereka ketika kita tanya satu-satu, ya ini dulu pusat, ini dulu pasar ikan. Gitu. Ini juga nuansa historis bagi mereka bahwa tempat mereka di mana berjualan hari ini butik itu juga dahulunya itu tempat yang sangat terkenal di era kolonialisme. Makanya kan namanya nggak diubah. Mau kemana? Pajak Ikan? Ngapain? Beli bakal? Sempat menjalani masa-masa emasnya pada era tahun 1990 hingga tahun 2000-an, pengunjung pasar ikan lama kini kian berkurang. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Ya itu dia tadi, dulunya kita market kita tuh 80% itu ke Malaysia. Jadi kita 20%-nya itu di sini. Tapi belakangan ini semenjak mulai dari tahun 2000-an sampai sekarang ini, market kita tuh ke Malaysia tuh emang udah sama sekali nggak ada. Nah jadi sekarang ini market kita tuh 80% itu ke Aceh, daerah Aceh, 10% daerah Tapanuli, 10%-nya lagi di yang ngecer-ngecer di sini aja. Ya kalau dibilang ya terasa sih ya.
apalagi kemarin itu COVID. Jadi COVID itu kita sama sekali nggak ada. Jadi kita COVID yang kemarin itu kita bisa bertahan aja udah bagus sekali. Karena banyak di sini tuh yang waktu pas COVID itu udah banyak yang tutup. Nah, kita udah bertahan aja, udah syukur lah. Banyak yang lain-lain itu waktu pas COVID itu pegawainya pada ada yang hari ini 5 orang masuk, besok 5 orang. Nah, kita insya Allah tetap nggak ada yang kita kurang-kurangin. Jadi bertahan aja udah bagus sekali. Selain itu, kawasan Pasar Ikan Lama merupakan bagian penting sekaligus menjadi kawasan yang paling memiliki nilai sejarah bagi peradaban Kota Medan. Nah, kalau apalagi kita berangkat misalnya dari yang saya bidangi hari ini sebagai ahli cagar budaya, katakanlah seperti itu. Kami itu kan bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan mana-mana saja di antara benda, bangunan, situs, struktur dan kawasan yang harus dilindungi oleh pemerintah, gitu ya. Kalau merujuk kemari, ya kalaupun hari ini beralih fungsi, pasar ikan menjadi tekstil katakanlah, tetapi tidak mengganggu bangunan-bangunan yang ada di sana, gitu. Bangunan-bangunan yang berjarak itu, ya mungkin baik-baik saja, gitu ya. Karena kita memang concern kepada objeknya, kepada bangunan yang tersedia. Nah, tapi mungkin kita akan tidak setuju ketika ada upaya untuk mengganti bangunan-bangunan yang ada itu seluruhnya dengan bangunan-bangunan yang relatif baru, yang sama sekali itu lepas dari, sama sekali itu mengingkari Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, inilah yang kita harapkan sebenarnya. Jadi pasar ikan itu memori di masa lalu, gitu. Hari ini berganti dengan tekstil, tapi jangan pula bangunan-bangunan yang ada hari ini itu juga diganti dengan bangunan yang baru. Toko Tekstil Alam Jaya merupakan salah satu toko di Pasar Ikan Lama yang masih mempertahankan struktur bangunan bergaya kolonial. Hal ini dilakukan guna melestarikan bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Kita sebenarnya ini ada bernostalgia sedikit sebenarnya. Bernostalgia dalam arti pengen tahu sejauh kapan, seberapa lama. Silakan Ibu. Seberapa lama sudah beraktivitas jualan dalam arti di pajak ikan ini? Oh, kira-kira sudah ada 40 tahun. 40 tahun. Tepatnya 37 tahun dah. 37 tahun artinya setelah kemerdekaan berarti betul. ya. Oh, iya. Karena saya juga melihat ya bangunannya ini nampaknya masih original. Iya. Di antara beberapa bangunan yang ada, juga di sebelah, juga ada beberapa di depan. Ini masih original bangunannya. Iya. Memang sengaja dipertahankan atau gimana, Go? Ya, gitulah. Kita tahankan dulu. Kebetulan bangunannya masih kuat gitu. Oh gitu. Kuat. Tidak ada rencana untuk membangun tingkat 3, tingkat 4 sementara gitu. Belum lagi. Oh, belum ya. Ini kalau mau bangun mesti sebelah-sebelah gabung. Oh, gabung. Kalau hanya satu ya kurang bagus. Oh iya. Nah, inilah yang kita harapkan sebenarnya. Jadi pasar ikan itu memori di masa lalu gitu. Hari ini berganti dengan tekstil, tapi jangan pula bangunan-bangunan yang ada hari ini itu juga diganti dengan bangunan yang baru. Karena kenapa gitu ya? Saya ingin menegaskan kembali bahwa di bulan Juli kemarin itu Pak Joko Widodo ya, Presiden Republik Indonesia itu telah
peletakan batu pertama untuk revitalisasi Lapangan Merdeka dan juga Kesawan. Gitu. Nah, ini akan terkoneksi, ya, keduanya akan terkoneksi karena Lapangan Merdeka itu sendiri hari ini hanya punya 16 gedung bersejarah di sekitarnya. Gitu ya. Itu tentulah masih relatif minim dan akan semakin relatif banyak ketika digabungkan dengan gedung-gedung bersejarah yang ada di Kesawan. Nah, ini artinya koneksi antara Lapangan Merdeka dengan Kesawan ini, nah ini kan harus bagus gitu. Karena kan ini sebuah bukan saja mempertahankan bukti sejarah, melestarikan memori kolektif, tapi juga kan ini berdaya memiliki sumber daya yang bagus untuk para wisata gitu ya. Dan saya juga banyak mendengar bahwa kawasan-kawasan itu juga karena relatif bangunannya juga sudah tua, itu juga sudah dilirik orang lain gitu ya. Ini yang kita cemaskan sebenarnya sebagai ahli cagar budaya. Akankah bangunan itu tetap bertahan? Akankah memori itu akan lestari? Ya, kita berharap pastinya ya, gitu ya. Tapi kan di sini butuh juga political will dari pemerintah dan juga butuh kesatu paduan daripada pemerhati-pemerhati sejarah Kota Medan, sehingga ketika ada upaya-upaya seperti itu kita bisa bersama-sama berkoordinasi, bergerak untuk menghentikan langkah-langkah yang begitu, saya kira. Saya sebagai ahli cagar budaya tetap mengharapkan gitu kepada pemerintah Kota Medan agar kawasan ini tetap dilestarikan sebagai objek bersejarah. Jadi, nah, kalaupun hari ini misalnya terjadi di Medan pergantian gedung-gedung menjadi relatif yang baru, katakanlah seperti itu, tapi untuk zona ini, untuk kawasan ini, Lapangan Merdeka, Kesawan, bahkan sampai ke mana, ke ujungnya yaitu Madras dan beberapa area di Polonia, ini tetap harus dipertahankan seperti sedia kala. Karena inilah sebenarnya, ya seperti yang dalam tulisan saya baru-baru ini, inilah yang disebut dengan Historic Inner City Area di Kota Medan. Zona paling bernilai sejarah dan juga mungkin bernilai paling ekonomi, gitu ya. Dan pemerintah Kota Medan itu tidak boleh kalah, ya, mempertahankan zona bersejarah ini dan juga zona paling mungkin bernilai ekonomi ini dengan kepentingan ekonomi gitu. Nah, dua-duanya saya kira itu harus diselaraskan. Segala memori dan kenangan di pasar ikan lama harus tetap terjaga, karena kisah-kisah luhur di masa lalu akan menjadi pelajaran berharga bagi kita dan generasi penerus.